Ya, saya memproduksi film ini yang pertama adalah histori ya. Saya dengan Bang Hari Sinamon, orang yang udah lama pengen banget buat film bareng. Dari 2014, mimpi ini nggak pernah hilang. Kenapa film ini menjadi menarik? Karena ini adalah satu peristiwa di mana kejadian itu saya alami sendiri gitu loh. Saya alami sendiri pada saat 20 tahun yang lalu. Ada satu kesempatan saya diundang oleh mahasiswi kebidanan di Bakti Husada Palembang, di mana salah satu mahasiswanya itu yang bernama Widya mengalami satu kejadian. Ada sosok lain yang nempel di tubuh dia yang bernama Christine itu. Jadi Christine itu sebenarnya nama jin yang nempel di tubuhnya Widya, dan ternyata nempelnya itu bukan baru, tapi nempelnya itu udah cukup lama dari sejak Widya bayi udah bersama Widya. Halo, perkenalkan nama saya Jasmine Alvira. Di sini saya berperan sebagai Naya dan Christine di film Christine. Karakter Naya di sini itu dia lebih ke gadis yang pemurung gitu. Dia pribadinya tuh lebih tertutup berbanding terbalik dengan Christine. Jadi di sini aku meranin dua karakter gitu. Karena ini pertama kali aku peranin dua karakter gitu. Jadi kemarin emang aku banyak banget nontonin film-film yang punya banyak kepribadian gitu. Aku tanya-tanya rekomendasi film, terus juga untungnya ada Kak Ivander juga, dia nge-coachin acting apa segala macam. Jadi dia sangat banyak ngebantu aku untuk masuk ke karakternya gitu. Halo, saya Nova Eliza. Di sini berperan sebagai Nyimas. Karakter Nyimas itu adalah seorang ibu yang sangat mencintai suami dan anaknya, Naya. Tapi dia mendapat bimbang rasanya karena sebenarnya dia itu melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan seseorang. Ternyata ketika dia mendapatkan seseorang itu yang akhirnya menjadi suaminya, dia itu dapat anak, kemudian dia menjadi galau, dan dia itu sebenarnya ibu yang dingin, tegas, tapi sangat menyayangi keluarganya. Halo, nama aku Andiakis, usia aku 12 tahun. Aku di sini berperan sebagai Naya kecil. Naya kecil itu sifatnya periang, terus kalau sama orang tuanya tuh suka bercerita. Adegannya agak creepy gitu, makanya banyak asap-asap guys. Tapi aku nggak sabar mau pulang sih, karena besok lanjut scene. Kalau misalnya jam 12 itu kesiangan, kalau kamu kesayangan. Jadi hari ini kita udah ambil 3 scene, seru banget suasananya. Kita masih di set yang sama kayak kemarin, masih di set rumah. Ini aku lagi mau berangkat ke kampus ceritanya. Awalnya saya sempat merenung atau memikirkan ketika mendapatkan sebuah sinopsis yang menurut konon oleh Ustaz Raden itu adalah berdasarkan kisah nyata pengalaman beliau saat ceramah. Ada orang teruqyah, jadi bukan sengaja pada saat itu melakukan ruqyah, tapi ada salah satu jamaah di pengajian dia, karena dia ustadz, ada salah seorang bernama Widya teruqyah. Saat teruqyah itu terungkap bahwa jin yang ada dalam badannya itu adalah bernama Christine. Akhirnya Ustaz Raden berusaha menyembuhkan itu orang ya sampai sembuh, tapi konon menurut cerita Ustaz Raden itu si jin ini memang diketahui oleh si Widya di dalam badannya, bahwa jin itu ada di dalam badannya dan dia merasa nyaman. Termasuk jinnya juga merasa nyaman berada bersama si Widya ini. Ketika saya diminta bikin film, sesimpel itu cerita si Christine ini apa mungkin dibikin film gitu kan. Akhirnya saya merenung sekitar sekitar 4 hari begitu. Saya coba orek-orek ceritanya. Kenapa saya harus begitu? Satu, ini film pertama dan sudah lama nggak berkarya di dunia audiovisual. Sayang kalau tiba-tiba
saya dapat tawaran seperti itu, film ini menjadi film yang biasa gitu loh. Jadi saya mencoba beberapa kali sebelum menuliskan cerita itu, menonton beberapa film yang box office gitu. Dan juga saya nonton beberapa film Indonesia lah ya. Saya kepikiran, saya pengen membuat film setelah terreferensi itu, saya harus beda. Ketika pertama kali saya muncul, saya berusaha untuk tidak sama dengan dengan film-film yang ada cerita, terutama ini cerita horor kan pastinya. Nah, referensi-referensi dari luar itu mempengaruhi saya untuk melahirkan karya ini. Saya lebih cenderung begini, pengen beda dari segi menampilkan film horor. Kalau saya menyebut itu kalau orang tuh lebih dark, lebih sangar gitu ya, lebih banyak nuansa-nuansa gelap gitu, berdarah, hantu nyekek-nyekek gitu kan. Saya pengen melahirkan sebuah karya film horor yang soft gitu, apa mungkin disebutnya like horror gitu kan. Terus lebih ke depth psychology gitu loh. Ya lebih ke arah psikis dari karakter tokoh yang ada dalam cerita ini. Halo, saya Maula Al-Faruq. Saya di sini berperan sebagai Rapak. Rapak itu adalah ibu dari Christine. Ya, pokoknya yang melakukan perjanjian dengan Nyimas. Kalau kesah itu ketika kita sudah bermain, karena saya menggunakan softline, saya nggak bisa ngelihat, jadi harus dituntun. Dan yang paling seru kejadian ketika kita mengambil tik di tengah kebun salak, di mana saya harus jalan, saya nggak bisa ngeliat jalan. Saya tertusuk duri-duri salak dan juga hampir terjatuh gara-gara nginjek batu. Halo semuanya, saya Yusuf Mardika. Di film Christine ini saya memerankan karakter Yusuf. Karakter Yusuf ini sebenarnya anak baik, sudah pasti. Dia ini adalah salah satu anak yang tinggal di daerah sini. Dan kebetulan dia sangat dekat dengan Ustadz Kohar gitu, relasi sama Ustadz Koharnya sebagai anak didik lah gitu. Sampai akhirnya bertemu dengan Christine dan kawan-kawan di kampus. Sampai satu hal terjadi dan akhirnya Yusuf karena baik hati, dia ikut mencemplungkan dirinya untuk membantu Christine di situ. Saya atas nama Ustadz Asmar Lambo yang berperan di dalam film Christine ini sebagai Ustadz yang melaksanakan ruqyah kepada orang-orang yang memiliki gangguan non-medis. Kemudian dalam memerankan film ini cukup mantap, karena memang saya kesehariannya selalu memberikan wejangan-wejangan agama sebagai ustadz beneran, bukan hanya sekedar pelakon di dalam film, akan tetapi keseharian saya memang sebagai seorang ustadz. Hai, nama aku Agnes Naomi Syifa Pria. Aku di sini berperan sebagai Puspa di film Christine, tidak seperti yang kamu lihat. Karakter Puspa ini dia adalah teman kecilnya Naya yang diperankan oleh Jasmine gitu ya. Puspa ini orangnya mengayomi, terus dia tuh orang asli Banjarnegara juga, dan ketemu Naya tuh waktu masih kecil, jadi sempat terpisah lama, terus akhirnya reunited lagi pada saat mereka kuliah bareng-bareng. Dan Puspa nih juga deket sama Tania, dan dia tuh sebagai seorang temen tuh dia tipikal temen yang setia, mengayomi, dan dia tuh sangat peduli sama teman-teman. Hi everyone, I'm Zoe Levana and di sini saya sebagai Tania di film Christine. Karakternya Tania ini sebenarnya dibuat seperti tomboy ya. Dia tuh sebenarnya meskipun dia tomboy dan kelihatannya sih dia berekspresif banget, tapi dia tuh sebenarnya orangnya tuh kayak caring, di dalamnya dia benar-benar caring banget, and she's a really lovely person and I really like Tania sih. Kalau misalnya emang Tania itu hidup di dunia kenyataan, tapi kayak di depanku dan ini aku sendiri, kayaknya aku bakal temenan deh sama Tania karena dia bener-bener fun banget tuh. Halo, saya Septian Dwi Cahyo. Di film Christine ini saya berperan sebagai Pak Wijaya. Pak Wijaya itu adalah seorang bapaknya Christine, bapaknya Naya, yang dimana dalam kisahnya istri saya Nyimas itu mendapat titipan anak yang besarnya akhirnya punya dua kepribadian, satu gaib, satu nyata, dan konflik itu yang akan dibawa panjang cerita film Christine.
Persiapan setiap harinya sih ada aja sih ya, mulai dari tata bahasanya, logatnya, aksennya, biar bisa pas dengan Banjarnegara gitu. Karena di sini kan kita mengambil kultur dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi request dari pihak production kalau bisa ada nuansa-nuansa bahasa Banjarnegara. Momen yang menguji sebenarnya mungkin lebih tepatnya tantangan kali ya, karena kan aku kan lahir dan besar di Jakarta, sedangkan Puspa ini adalah asli Banjarnegara. Dan waktu persiapan kita tuh sebenarnya nggak terlalu panjang, jadi mungkin sedikit challenge pada saat memerankan Puspa yang masih beraksen Banjarnegara gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya kurang tepat gitu, tapi selain itu juga mungkin beberapa adegan yang adegan-adegan kesurupan gitu ya, karena di situ kan kita adegan kesurupan itu kita harus menyelamatkan Naya gitu ya sebagai teman-teman yang ini, dan itu tuh wah bener-bener lebih tepatnya kayak bikin kita tuh jadi sedih beneran gitu pada saat adegan tersebut gitu loh. Untuk mempersiapkan diri setiap hari untuk perankan Tania sih lebih ke apa ya? Sebelum baca skrip, aku tuh waktu dapet karakter Tania kan ada kan namanya tuh kayak oh Tania tuh orangnya kayak gini. Aku tuh merasa kayak oh sebenarnya Tania ini mirip-mirip aku ya gitu. Jadi sebenarnya I didn't really prepare that much to be Tania, karena apa ya, I feel like Tania itu udah ada di dalamku sendiri gitu, and I just have to find her gitu kan. Terus waktu udah baca skripnya, aku juga merasa seperti itu. Jadi kayak after I read the script, aku merasa kayak, oh Tania ini bener-bener mirip aku. Jadi sebenarnya Tania sama aku itu 11-12, cuman ada dong perbedaannya. Dimana Tania ini orangnya lebih caring lagi, dan juga sebenarnya meskipun dia kelihatannya cuek, dia perhatian juga. Sebenarnya persiapan setiap harinya apa ya, nggak ada yang terlalu harus dipersiapin sih, karena ketika kita pre-production juga semuanya sudah jelas, sudah clear relasi antara karakternya juga sudah bold banget, udah tahu lah kita harus mau ngapain. Jadi day by day-nya ya alhamdulillah lancar ketika saat syuting. Ini udah hari 13. Kita berapa hari lagi di sini? 2 hari lagi. Tahu nggak? Aku sebenarnya tuh fun fact, sebelum syuting ini aku udah nggak makan salad itu maybe ada 5 tahun. Duduk Mbak, duduk. Mau dipijitin nggak? Mau. Dundung Kak. Aku seneng banget, happy banget. Awalnya tuh aku deg-degan banget karena ini syutingnya kita kan keluar kota ya, bukan di Jakarta. Dan bayangin aku bakal 20 hari sama orang-orang baru. Tapi ternyata orangnya semua baik-baik banget, seru-seru banget, sefrekuensi, nyambung sama castnya juga kayak gitu, saling ngerangkul. Aku seneng banget sih, jadi nggak tegang, suasana di lokasi syuting juga seru terus. Terus kita tuh saling support satu sama lain gitu, jadi seneng aja. Sejarahnya saya ditawari karakter Bapak ini menarik. Saya bertemu dengan salah satu sutradara programmer senior, Bapak Aris Cinamon, menawarkan saya untuk memerankan sebuah tokoh karakter Bapak yang bisa punya dua masa mudanya dan masa tua. Memang enggak begitu sulit untuk membuat setup muda dan tuanya ya, hanya konsep dari uban. Tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana ketika Wijaya benar-benar mencintai istrinya, akhirnya tahu bahwa istrinya berbuat sesuatu di balik perjalanan kelahiran munculnya Christine ini, itu yang membuat memainkan perasaan yang dalam di karakter Wijaya. Kalau sesama case pastinya kita bonding ya, karena apalagi sama Jasmine itu kan memerankan sebagai Naya, anakku di sini. Kita itu di off camera atau sebelum syuting kita sempat yang jogging bareng dulu untuk menyatukan chemistry lagi gitu. Memang udah sempet reading bareng, tapi tetap aja di luar reading time itu kan kita perlu untuk ngobrol, berdialog gitu. Nggak hanya isu-isu yang terkait dengan film ini, tapi juga
di luar itu gitu, kayak keseharian supaya hubungan antara ibu dan anak itu bisa terlihat lebih real nantinya. Krunya di sini sama cast-nya sini mah nggak susah untuk diajak ngobrol. Jadi kayak untuk bergaulnya sama mereka mah gampang ya. Apalagi kayak for my opinion kan pertamanya nih waktu dikabarkan kayak oh ya nanti itu harus sahabat. Itu bukan aku doang tuh, ternyata kayak beberapa few of the actors were just like aduh kayak takut gitu kalau misalnya kita tuh nggak akrab kan, karena kalau misalnya di film itu emang harus akrab gitu kan, kita harus akrab dulu gitu, ngobrol gitu. Ternyata di sini krunya fun. Tadi ada mukanya kayak Pras Teguh. Ini salah satu film horor yang berangkat dari manusianya, bukan cuma sekedar horor yang nakut-nakutin segala macem, jump scare, tapi lebih ngomongin manusianya di sini. Bagaimana manusia itu bergerak di dua alam yang berbeda, kita nggak tahu ada alam satu lagi yang ternyata mungkin sama kayak kita, jadi menyenangkan dan patut untuk kalian tonton. Bukan seperti film horor pada umumnya, akan ada perbedaannya, makanya harus nonton. Kita harus jadi manusia tuh yang bersyukur, yang percaya diri, sayang sama dirinya sendiri, jangan pernah insecure karena kita semua itu diciptain dengan keunikan kita masing-masing. Jadi terus semangat, harus yakin dan percaya kita bisa menggapai semua impian dan cita-cita kita. Tetaplah jadi diri sendiri, tapi tidak selalu hidup untuk diri sendiri aja. Karena kita itu hidup selalu berdampingan, sama seperti Naya. Yang menarik di film Christine ini punya banyak pesan ya, pesan dimana seseorang jangan terlalu berambisi. Bagaimanapun orang tua harus dihormati, disayangi, dan kasih orang tua sepanjang masa.